bagi SDG desa untuk segera mengembangkan lebih lanjut. Kita mengetahui bahwa SDG desa ide dari Bapak Menteri yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan desa sampai tahun 2030, dan ada beberapa kalau istilahnya zaman dulu titik-titik kulminasi di mana SDG desa ini menjadi penting. Paling tidak kalau kita tengok pada pagi hari ini baru saja itu di pagi hari ini terbaca misalnya, saya nggak bisa sharing itu ya. Kalau saya lihat di sini ada 1478 kuesioner individu yang masuk sampai jam 9 ini. Kemudian ada 519 kuesioner keluarga tambahannya, lalu kuesioner rukun tetangga 17, dan 2 kuesioner desa. Ini tentu saja tidak termasuk yang melakukan updating terhadap data-data, baik itu individu, kemudian atau warga, keluarga, lalu rukun tetangga, dan kuesioner desa. Jadi persoalannya jadi sudah semakin terbayang dan sudah masuk ke seluruh data yang ada se-Indonesia. Kemudian kalau dilihat total dari data by name by address warga desa yang terkompilasi dengan data yang relatif detail untuk keperluan pembangunan itu 102.377.272 warga desa, serta data by name by address untuk keluarga di desa sebanyak 30.503.197 keluarga, dan mereka tinggal saat ini kondisi ekologis yang terkompilasi adalah 388.886 rukun tetangga. Data kuesioner yang dikumpulkan 31.020 kuesioner desa, namun sebetulnya jumlah 102,3 juta data warga itu mencakup 63.000 desa di Indonesia. Jadi ternyata Pokja, relawan pendata desa, itu lebih concern, lebih suka, lebih banyak mengikuti atau lebih banyak mengisi kuesioner warga daripada kuesioner desa. Ini satu pembalikan dari semula dulu pas awal dikira bahwa kuesioner desa itu akan terisi lebih cepat. Ternyata di desa yang lebih dibutuhkan bagi desa ternyata kuesioner warga, sehingga kuesioner inilah yang kemudian terkompilasi lebih dekat. Nah, satu hal yang penting perkembangan berikutnya di awal tahun ini adalah seluruh data itu sudah diolah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke sistem informasi desa itu pada jam 1 sampai jam 3 atau kadang sampai jam 4 karena besarnya data itu diolah setiap tengah malam untuk mengetahui sejauh mana capaian desa terhadap 18 tujuan SDG desa. Bagaimana cara melihatnya? Sangat mudah, tinggal diklik sid.kemendesa.go.id. Jadi sid.kemendesa.go.id. Di situ akan terbaca, nanti tinggal dicari saja namanya di sini, bisa ditulis nama atau dengan metode pencarian wilayah. Kalau misalnya hanya tahu desa itu, tidak tahu tempatnya di mana, maka cari nama. Tapi kalau ternyata yang kita ketahui adalah lokasinya di kabupaten ini dan sebagainya, maka cari menurut wilayah, seperti itu. Nah, kemudian dari sana kemudian bisa terlihat hasil-hasil olahan. Salah satu
ide dari Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, yaitu bahwa setiap data di situ ada pemutakhirannya kapan. Jadi setiap data ada pemutakhirannya kapan. Bapak Ibu bisa mencek menurut level provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa. Contohnya ini, di Bojonegoro ini data warga terakhir diupdate pada Kamis 16 Maret, berarti hari ini, jam setengah 5 pagi tadi. Data keluarga diupdate juga hari ini, jam 6 pagi. Data RT diupdate juga, ada yang mengupdate hari ini jam setengah 4 pagi, dan data desa, personal desa diupdate pada Kamis tanggal 2 Maret yang lalu, ya, jam 5:38. Artinya apa? Pertanyaan-pertanyaan tentang jangan-jangan datanya lama. Tinggal dicek saja update terakhir kapan. Jadi tidak usah banyak cincong, tidak usah berdebat yang macam-macam, langsung bisa semuanya di sini. Kalau salah satu istilah dari staf Pusdatin, ini data kuantitatif. Jadi yang ada hanya benar dan salah. Jadi tidak ada yang di tengah-tengah gitu. Jadi di sini juga kelihatan update-nya kapan. Kemudian bisa dibandingkan ketercapaian dari kompilasi data. Karena belum ada data yang sebelumnya, maka ini dibandingkan dengan data dari profil desa di dalam indeks desa membangun. Ya. Nah, kemudian bisa dilihat di dalamnya adalah skor SDG desa. Inilah nanti yang dilombakan. Nanti akan disampaikan lebih jauh oleh Ibu Kapusdatin dan Ibu Susi. Tapi ini satu jenis lomba yang menarik. Karena diputus nanti pada tanggal tertentu. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui dengan persis. Kira-kira saya akan menang apa tidak. Kira-kira saya akan mendapat PIN SDG desa atau tidak. Apa itu PIN SDG desa? Jadi ini ide dari Bapak Menteri bahwa desa yang mencapai tujuan dari 18 tujuan, kalau mencapai satu saja tujuan, maka berhak kepala desa mendapatkan satu PIN SDG desa. Kalau ternyata bisa mendapatkan dua tujuan, maka juga mendapatkan 2 PIN. Jadi total PIN yang mungkin bisa didapat oleh kepala desa adalah 18 PIN SDGs desa. Itu menunjukkan bahwa desa itu sudah lulus, sudah memenuhi kaidah no one left behind, tidak ada orang atau wilayah yang tertinggal gitu. Sehingga di situ artinya warga kemungkinan ya sudah tercukupi kebutuhannya, paling tidak kebutuhan fisik yang di dalam komponen di sini, di dalam ini, itu jenis kebutuhannya terinci sangat banyak. Jadi tidak hanya kalaupun miskin di tangan, kemudian jenis-jenis penanganan terhadap warga miskin. Nah, selain itu, selain mendapatkan PIN SDG desa, seluruh warga desa, seluruh penduduk Indonesia, rakyat Indonesia bisa mengetahui secara persis apa sih kondisi desanya. Jadi kalau di sini misalnya soal kependudukan, ini untuk pertama kali penduduk desa, pindah penduduk desa, baik pada level desa, kecamatan, provinsi, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dan yang menarik, tidak usah banyak debat dan banyak cincong lagi. Misalnya contohnya, desa-desa di Bojonegoro ini. Dengan melihat piramida penduduknya saja kita mengetahui ini piramida penduduk stasioner. Artinya, orang yang sering mengatakan banyak bonus demografi, sudah ada buktinya sekarang. Bahkan sekarang kita bisa mengetahui bonus demografi tidak hanya nasional dan provinsi atau kabupaten, bahkan sampai level desa. Jadi bayangkan dengan adanya data SDG desa itu, kita mengetahui desa kita sudah masuk bonus demografi apa belum. Kalau sudah masuk bonus demografi, artinya di situ padat karya tunai desa, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikelola oleh desa yang bisa
dimasuki oleh warga desa menjadi penting. Karena itu salah satu cara supaya kita bisa melalui bonus demografi dengan sukses. Kemudian di bagian bawah ini ada berbagai berbagai tujuan di dalam SDG desa, dan Ibu dan Bapak sekalian bisa mengklik kemudian mengetahui rinciannya. Dan setiap angka yang berwarna hijau toska ini angka dari SDG desa nomor 18, itu berarti kalau diklik dan Bapak Ibu kebetulan menjadi admin di desa, maka bisa melihat by name by address. Misalnya contohnya ini tentang SDG desa tanpa kemiskinan, desa nomor 1. Kemudian di dalamnya di sini ada berbagai data yang digunakan untuk menyusun skor SDG desa nomor 1. Contohnya ini adalah tentang jumlah keluarga menurut jenis jendela rumah, jumlah keluarga menurut jenis atap rumah. Kalau di sini kita melihat desa-desa di level kabupaten ya, tapi Bapak Ibu sekalian bisa menyusunnya level kecamatan sampai level desa. Ini misalnya di level kabupaten, bupati ingin menangani rumah tidak layak huni, ya, itu berapa biayanya? Jangan langsung membuat angka global, satu rumah 17 juta misalnya, atau satu rumah 19 juta, jangan begitu, tapi cek. Satu rumah itu mungkin ada yang hanya butuh perbaikan atapnya. Nah, di sini contohnya kita akan memperbaiki rumah-rumah dari warga desa yang atapnya masih kayu atau jerami. Siapa saja itu? Di mana saja itu? Kalau menjadi admin desa, menjadi admin kecamatan, menjadi admin kabupaten, maka bisa mencek untuk melihat di dalamnya itu siapa saja by name by address yang perlu perbaikan rumah itu. Ini contohnya. Jadi ada secara jelas alamatnya dan secara jelas siapa namanya. Ini adalah salah satu kegunaan itu. Jadi sekarang di tahun 2023 sudah tidak ada lagi pertanyaan, atau sudah tidak cocok lagi bertanya. Jangan-jangan tidak cocok itu pemanfaatnya dengan kebutuhannya. Sekarang tidak begitu lagi. Nah, bagaimana kalau ternyata benar-benar tidak cocok? Tidak apa-apa juga, karena bisa dicek mana yang tidak cocok itu di desa mana, di RW mana, di RT mana, dan kemudian Pokja pendataan, relawan pendataan desa bisa dengan legowo untuk memperbaiki data itu, ya, untuk updating data itu. Jadi kegunaannya seperti itu. Kalau di sini updatingnya nggak muncul-muncul, ya desa bisa kurang dipercaya soal datanya. Tapi kalau di dalam updating itu ada datanya, ya, maka desa bisa menyatakan loh ini data mutakhir. Bapak Ibu bisa mencek sendiri, desanya sendiri, kabupatennya sendiri, provinsinya sendiri untuk mengetahui hal itu. Ya. Dan kemudian silakan dicari di dalam web bahwa Bapak Menteri Desa sudah mempresentasikan di dalam pertemuan tahunan UNDP, ini Badan PBB untuk Pembangunan, mengenai peta jalan SDG desa. Setiap admin desa bisa mendownload secara otomatis peta jalan SDG desa, baik pada level desa, level kecamatan, peta jalan SDG desa level kabupaten dan provinsi. Dan perlu kami sampaikan, salah satu pengembangan SDG desa, kalau di masa sekarang tidak hanya melokalkan SDGs, tapi setelah ini berjalan, kemudian muncul peluang untuk mengglobalkan SDGs desa. Maksudnya adalah bahwa desa-desa yang memang sudah bagus, sudah bisa mencapai satu atau lebih tujuan SDG desa, itu sudah saatnya bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Tidak hanya di satu kabupaten, tidak hanya di satu provinsi, tidak hanya di satu pulau, tidak hanya di Indonesia, tapi juga sebagai contoh bagi negara lain.
Itulah sebabnya pada bulan Desember 2022, Bapak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Gus Halim, itu mempresentasikan SDG Desa di Spanyol. Kenapa di Spanyol? Karena di sana itu badan PBB yang mengurusi pelokalan SDGs itu ditempatkan. Jadi di sana Bapak Menteri menyampaikan bahwa pelokalan SDGs itu juga sampai level desa kalau di Indonesia. Kemudian selain itu, dalam beberapa hari ke depan, Bapak Menteri Desa juga akan mengetuai delegasi Indonesia untuk menyampaikan hasil-hasil SDGs desa di Bangkok, Thailand. Karena di sana 2 minggu lagi, seminggu lagi ya, seminggu lagi apa 2 minggu lagi, tanggal 26-27, itu Maret 2023 itu diselenggarakan pertemuan antar menteri dan kemudian antar pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam forum tersebut, Bapak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi akan mengetuai delegasi Indonesia menyampaikan hasil-hasil pelokalan SDGs. Tentu saja salah satu dan yang paling penting dikemukakan adalah pelokalan SDGs sampai ke level desa atau yang kita sebut SDGs desa. Kalau Bapak Ibu memiliki kalender Kementerian Desa, maka mulai tahun 2023 itu selain warna hitam, artinya warna untuk masuk kerja, kemudian warna merah, artinya warna ketika kita libur kerja, ada juga warna hijau. Warna hijau itu adalah hari-hari penting desa yang menjadi bagian dari keputusan Menteri Desa di tahun 2022. Nah, salah satu hari penting itu adalah 14 Juli yang dicanangkan sebagai hari SDGs Desa. Itulah waktu ketika Bapak Menteri mencetuskan dengan setelah berpikir berhari-hari mencetuskan SDG Desa dengan segenap komponen-komponennya. Makanya kemudian menjadi hari SDG Desa. Pada hari itu, jika lancar, mungkin Bapak Menteri sedang ada di New York, kalau lancar ya. Kalau semuanya lancar ada di sana, karena juga ada negara-negara yang lebih luas. Kalau di Thailand itu negara-negara di Asia, nanti di New York negara-negara di seluruh dunia ada pertemuan tingkat menteri untuk menyampaikan hasil-hasil SDGs. Tentu saja rencananya Indonesia akan menyampaikan SDGs desa. Jadi itu salah satu acara di tanggal 14 Juli 2023. Nah, selain itu, rangkaian acaranya adalah pertemuan semua pihak yang berkaitan dengan pelokalan SDGs. Jadi selain Indonesia, tadi ada Spanyol, juga ada negara lain. Sehingga kita bisa saling belajarnya dan paling dekat dengan warga. 25.256 desa kalau kemarin di Spanyol itu salah satu yang komentar awal yang langsung muncul dari peserta adalah begitu besarnya, begitu masifnya pelokalan dan begitu begitu turunnya ya, begitu sampai ke bawahnya pelokalan sampai ke level desa. Karena itu langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Nah, jadi berkaitan dengan rangkaian itu juga ada rangkaian lomba SDGs desa. Nah, inilah nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Kapusdatin, tapi latar belakangnya dan kemudian ke depan rencananya seperti itu. Kemudian sudah saatnya lagi bahwa sekarang desa-desa yang memang sudah sukses siap-siap saja kalau kemudian menjadi contoh, menjadi tempat tujuan tamu dari negara-negara lain. Kalau bayangan dari Bapak Menteri misalnya, karena di Indonesia sekarang banyak bandara udara yang sudah berstatus internasional, kalau ada tamu langsung datang ke Jogja, tidak lewat Jakarta.
maka akan melihat desa-desa yang bagus SDGs desanya di sekitar sana. Kemudian ada yang langsung ke Manado, maka kemudian desa-desa yang memang SDG desanya bagus di sekitar Manado akan menjadi tempat tujuan, tempat belajar dari negara-negara lain. Kemudian kalau ada lagi di Medan, maka desa-desa di sekitar sana juga demikian. Jadi visi untuk penguatan dan sekarang mulai dengan perluasan SDGs desa itu mulai dikembangkan. Di Kementerian Desa ada pegawai yang memang mulai dilatih untuk memahami SDGs desa dan agar bisa menjelaskan SDGs desa dalam bahasa asing kepada tamu-tamu yang datang ke Kementerian Desa. Jangan lupa di daerah itu juga tenaga pendamping profesional diarahkan oleh Bapak Menteri Desa juga. Kalau memang sudah memahami SDGs desa, kemudian dilatih berbahasa Inggris, maka siap supaya desanya kalau datang para pihak dari negara lain untuk belajar SDGs desa, maka siap untuk melayani. Demikian juga dukungan dari pihak lain. Jadi PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, itu mendirikan SDGs Desa Center. Dan sudah mahasiswanya yang memang berminat dan kemudian lulus tes, jadi ada tes untuk menjadi duta SDGs desa, kemudian oleh PKN STAN dilatih, kemudian menyebar ke masing-masing daerah untuk mewujudkan SDGs desa. SDGs Desa Center itu juga hadir di Universitas Tidar Magelang, dan hari ini kebetulan kami ada tugas di Bandung untuk mendiskusikan peluang melihat peta desa yang masif dan kemudian digunakan untuk penyusunan tata ruang pembangunan desa. Tapi sekaligus ada perguruan tinggi lain di Bandung yang sedang merencanakan menyusun SDG Desa Center. Jadi kita menduga bahwa perkembangan yang masif dan kemudian yang paling penting sebentar lagi adalah data-data olahan itu digunakan oleh desa untuk penyusunan RKPDes, untuk penyusunan APBDes mulai bulan Juni nanti, maka pemutakhiran pada awal ini menjadi penting, dan kemudian bahkan nanti sepanjang bulan Juli kita semua akan mengikuti perayaan Hari SDGs Desa. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan supaya tidak menambah waktu, tapi ada hal-hal di latar belakang yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.